Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas mengenai saham yang mungkin di awal-awal tahun kemarin gitu ya. Maksudnya di tahun kemarin cukup heboh nih gitu beritanya, itu tentang bank digital. Dan sekarang kita juga akan membahas salah satu bank digital, yaitu Bank Neocommerce Tbk atau namanya BBYB. Jadi kita lihat nih ya tuh, namanya bank digital di 2021 dan di akhir tahun tuh mereka mengalami benar-benar tinggi, dan ini hampir semua terjadi di bank-bank yang berbau digital gitu. Nah, tapi kita akan melihat sebuah pola yang cukup menarik nih tuh. Tadinya ini bank sideways. Ini kalau di bank konvensional gitu ya, ini tidak bisa menandingi bank-bank besar. Tapi ketika mereka sudah berbau digital, kelihatannya cukup menarik buat ini ya, buat dilirik. Nah, kita akan melihat yang namanya si saham-saham ini. Kita seperti biasa gambar trendline, tapi kelihatannya lagi ngaco. Coba saya tutup dulu lalu dibuka lagi. Nah, jadi seperti biasa ya gitu ya, kita mencari sebuah pola saham yang membentuk yang namanya VCP. Tapi si VCP ini juga belum tentu dia akan selalu naik. Tapi ketika turun dia biasanya tuh sudah terlihat gitu ya supportnya, dan itu masih masuk ke dalam batas cut loss yang wajar kita gitu ya. Misalnya kalau kita portfolio manajemen di 8 saham, berarti satu portfolio kita megang 12,5% dari total uang kita gitu ya. Misalnya kalau kita punya 100 juta, berarti satu saham kita megang 12,5 juta. Nah, ketika turun 10%, jadi itu hanya mengurangi 1,25% dari total portfolio kita. Seperti itu. Kita ke Bank Neocommerce lagi. Nah, jadi selain itu juga yang namanya VCP juga kan selalu dibilangnya tuh beli jika breakout. Karena ketika belum break ya berarti belum terkonfirmasi dia akan naik. Karena akan ada saja gitu ya yang akhirnya membuat si saham-saham itu turun. Jadi ini udah kelihatan nih di 2 minggu terakhir volumenya udah sangat-sangat rendah. Apakah benar-benar nih gitu ya supply-nya udah habis atau belum gitu ya. Ini kalau kita lihat di weekly gambar trend line, ini trend line-nya ya mungkin cukup terkonfirmasi gitu ya. Kita dari dua ini saja, kita lihat apakah di daily-nya benar-benar tergambar atau tidak. Nah, ini di daily gitu ya, dia udah cukup tuh bener-bener nih, di terakhir udah mulai bener-bener hampir nggak ada banget nih gitu ya si sahamnya gitu. Jadi kalau menurut Mark Miller ini adalah saham yang supply-nya sudah mau habis, istilahnya seperti itu. Dan ini kan kelihatan nih trendline weekly-nya tuh di respect sama market, jadi dia ada resisten ke bawah. Tapi seperti biasa gitu ya, VCP udah terjadi ini tuh, tadinya volatilitasnya 40%, lalu di sini masih 24%. Nah, tapi ketika dia mulai masuk ke sini, anggap saja ini volatilitas terakhirnya, dia cuma 6,4%. Nah, belinya kapan gitu ya? Belinya ya seperti biasa, tinggal tarik garis horizontal. Anggap seperti ini. Ya mungkin di sekitaran sini ini ya. Ini di sini mungkin lebih terkonfirmasi. Beli jika breakout 2320. Dan batas cut loss-nya juga tentu kelihatan gitu ya di sini. Nah, jadi resikonya adalah segini, sekitar ya 5,8% atau ya 5% gitu ya, 4,9 tergantung kalian belinya di mana. Tapi ketika dia bisa break gitu ya dan closing di atas ini, tentunya akan menjadi sebuah peluang banget gitu ya buat kita. Setidaknya targetnya sampai high aja sebelumnya, sampai dia yang paling tinggi gitu ya. Kalau kita lihat nih sampai sini aja dia untungnya 24%. Jadi secara risk reward ini juga sangat-sangat bagus gitu ya, bisa 1:4. Nah, tapi ya pertanyaannya apakah bisa dia ngebreak untuk
nge-break di garis resisten ini gitu ya. Tapi menurut saya sih ini harusnya nggak lama dia udah mulai ke pivot banget. Kalau dia bisa bertahan terus di support ini dan akhirnya break, ya itulah kesempatan kita untuk membeli. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.